Teman-teman pernah kepikiran nggak gimana kalau kalian dikasih dua pilihan sekaligus, yaitu antara cinta sejati sama kehormatan diri kalian, kalian akan milih yang mana? Perkenalkan, nama aku Sheila Syafai Suntoro atau biasa dipanggil Sheila atau Alia. Aku adalah mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada. Dan di kesempatan kali ini aku akan membedah buku yang akhir-akhir ini sering aku baca. Judulnya La Princesse de Cleves, yang ditulis pada tahun 1678 atau di abad ke-17 oleh Madame de Lafayette. Nah, sebelum kita bedah lebih lanjut lagi, yuk kita lihat dulu latar belakangnya novel ini tuh kayak gimana. Jadi Madame de Lafayette ini memang menulis novel ini pada abad ke-17, tetapi latar dari novel ini tuh pada kerajaan Perancis ketika masa pemerintahan Raja Henry II atau pada abad ke-16. Nah, hal ini mengakibatkan banyaknya ketegangan politik dan banyaknya perang agama yang sedang berlangsung di antara agama yang sekarang kita kenal, agama Katolik dan agama Protestan. Lalu kenapa sih nama novel ini tuh diberi judul La Princesse de Cleves? Oke, kita bedah lebih lanjut lagi. Jadi novel itu menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat amat cantik yang sekarang lebih baiknya kita sebut Mademoiselle de Chartres ya. Nah, Mademoiselle de Chartres ini itu dididik sedemikian rupa sama ibunya alias Madame de Chartres untuk menjadi perempuan yang sangat amat penuh keanggunan, penuh kesantunan, penuh kesopanan, dan penuh kebajikan. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, waktu itu pada zamannya itu sangat amat biasa kalau pernikahan itu terjadi tanpa adanya cinta. Nah, mengetahui hal ini, Madame de Chartres ini nggak pengen anaknya itu menikah tanpa cinta. Jadi dia tuh pengennya Mademoiselle de Chartres ini menikah dengan seseorang yang disayanginya. Jadilah mereka ini menunggu sampai seseorang yang tepat yang bisa mencintai Mademoiselle de Chartres ini seutuhnya hadir ke keluarga mereka. Nah, hal ini berakibat baik karena ada pangeran dari daerah Cleves atau Prince de Cleves itu tertarik sama Mademoiselle de Chartres. Hal ini membuat Mademoiselle de Chartres ini semakin diinginkan sama masyarakat karena kayak aku pernah dengar quotes yang mengatakan the more someone desire you, the more you glow. Kayak auranya semakin keluar gitu. Apalagi ini ditaksir sama siapa? Sama Prince. Nah, kemudian ketika semua masyarakat ini udah sangat setuju sama hubungan yang dijalani oleh keduanya, ada satu masalah yang timbul. Apa tuh masalahnya? Masalahnya itu adalah adanya orang yang gak suka sama mereka alias Madame de Valentinois. Madame de Valentinois ini nggak senang sama hubungannya Prince sama Mademoiselle. Dia ini kemudian menyuruh Duc de Nevers itu buat mengganggu keduanya. Nah, Duc de Nevers ini sebenarnya nggak pengen gitu deketin Mademoiselle de Chartres, tapi karena disuruh ya dia mau aja. Terus kemudian perilaku yang dilakukan oleh Duc de Nevers ini disetujui oleh Viscount de Chartres. Nah, hal ini tuh menimbulkan menurunnya kepercayaan dirinya Prince de Cleves karena kayak udah disetujuin sama orang tuanya, lebih disetujuin. Nah, gue mundur aja. Nah, kayak gitulah. Akhirnya dia mundur sedikit. Tetapi apa yang dilakuin sama Madame de Valentinois sama Duc de Nevers ini gagal. Kenapa? Karena raja tahu dan raja pengennya Prince de Cleves ini yang sama Mademoiselle de Chartres. Akhirnya lah hubungan mereka itu kembali dilanjutkan dan berakhir di pelaminan. Pernikahannya ini berlangsung di Musée du Louvre dan dihadiri secara langsung oleh para anggota kerajaan. Karena kayak yang tadi udah aku bilang, kalau para anggota kerajaan tuh sangat setuju sama hubungannya Prince sama hubungannya Mademoiselle. Nah, setelah mereka nikah, ini secara instan Mademoiselle de Chartres ini namanya bergantikan jadi Princesse de Cleves gitu. Setelah mereka berdua ini menikah dan banyak menghabiskan waktu bersama, singkat cerita, Princess ini diajak sama temennya yang bernama Douvinas itu untuk ketemu sama pacarnya Douvinas alias Duc de Nemours. Nah, Princess ini sangat penasaran banget sama Duc de Nemours karena kayak Douvinas ini selalu ngomongin Duc de Nemours, kayak Duc de Nemours ini ganteng banget, Duc de Nemours ini baik banget, segala macam yang kayak Princess dari mikir secakap apa sih orangnya, semenarik apa sih orangnya. Nah, dia ketemu nih berdua. Setelah ketemu, gak ada yang tahu, tiba-tiba mereka jadi naksir satu sama lain.
Nah, kalau di zaman sekarang tuh kayak bahasanya adalah saling ngegombalin, saling ngeris. Jadi Duc de Nemours ini ngeris Princess de Clef, dan Princess de Clef ini juga kayak nanggepin padahal dia punya suami. Nah, hal yang dilakukan sama mereka berdua ini dilakukan tanpa sepengetahuannya Prince de Clef, karena pada saat itu Prince de Clef tuh lagi banyak problem, lagi banyak masalah, jadi dia harus sering keluar begitu. Nah, mereka ini si Princess sama Duc de Nemours ini jadi sering keluar bareng, menghabiskan waktu bersama, jalan-jalan di taman, menghabiskan banyak waktu buat minum teh bareng segala macam. Nah, suatu hari Prince de Clef ini terlibat di suatu kasus di kerajaan yang sangat amat besar nih masalahnya, yang membuat Prince ini harus sering banget keluar gitu. Nah, karena masalah ini, karena perilaku ini, Princess itu jadi mikir, jangan-jangan suami aku nih selingkuh gitu. Terus akhirnya dia sambil menginvestigasi sampai dia ini ketemu sama satu surat. Satu suratnya ini dia belum selesai baca, si Princess ini belum selesai baca, tapi dia udah kekeh kalau ini si suratnya itu berasal dari selingkuhannya, padahal bukan. Surat ini itu ditulis oleh Prince untuk Vidame de Chartres, untuk membantu masalah yang sedang terjadi di kerajaan. Nah, hal ini tuh pun menimbulkan banyaknya cekcok di antara pernikahan mereka. Kayak Princess ini nuduh mulu dan Prince ini kayak bingung, kenapa aku dituduh terus gitu. Sampai suatu ketika Prince ini ketemulah jalan keluar di otaknya dia, kayak ide cemerlang. Prince ini mikir kayaknya yang selingkuh ini istri aku, dan dia nuduh kembali si Princess-nya. Dan bener aja, Princess-nya ngaku kalau dia yang selingkuh sama Duc de Nemours. Nah, pengakuannya si Princess ini tuh bikin Prince sakit hati banget. Nah, karena dia sakit hati banget tuh dia jadi sering sakit-sakitan. Terus dia sakit-sakitan itu, dia sampai kalau zaman sekarang tuh disebutnya overthinkingan, yang kayak dia tidur kepikiran perselingkuhannya si Princess sama Duc de Nemours. Terus dia mau makan dia kepikiran segala macam. Nah, hal ini tuh menimbulkan penyakit yang sangat amat berat, yang makin berat gitu loh. Akhirnya Prince ini meninggal, dan Prince sebelum meninggal itu dia di ranjang kematiannya dia bilang ke Princess, kalau misalkan kamu nikah lagi sama dia berarti kamu jahat sama aku, dan segala macam yang terjadi di kehidupanku ini karena Duc de Nemours gitu. Nah, akhirnya Princess ini sendirian kan, Princess de Clef ini sendirian. Mengetahui hal ini tuh Duc de Nemours makin gencar ngejar si Princess, sampai akhirnya Princess ini kayak bilang, jangan deketin aku lagi, aku tuh udah punya suami, walaupun suami aku udah meninggal, tapi tetap aja. Akhirnya Princess ini sampai akhir hayatnya itu dia sendirian, dan Duc de Nemours ini terus-terusan merindukan kasih sayang sama cinta yang sudah pernah mereka adu waktu dahulu gitu. Nah, menurut aku akhir cerita dari novel La Princesse de Clef ini cukup menarik, atau sangat menarik lah, karena seperti yang kita tahu, penulisnya yaitu Madame de Lafayette adalah seorang perempuan. Nah, perempuan itu di masa dulu tuh sangat sedikit banget yang diperbolehkan nulis, dan beliau ini menuliskan perempuan yang istilahnya sedikit unik lah. Nah, apalagi perempuan di masa dulu tuh dituntut sedemikian rupa agar bisa menjadi ibaratnya boneka yang nyata gitu loh. Tetapi Madame de Lafayette ini mematahkan stigma tersebut. Beliau malah menuliskan, mengungkapkan stigma kalau perempuan itu nggak selamanya kayak gitu. Buktinya ada di Princess de Clef yang malah melakukan perselingkuhan dengan kesadaran penuh. Madame de Lafayette mencoba menantang penggambaran kehidupan perempuan yang ada dua dimensi. Ia berusaha menunjukkan kekompleksitas perempuan melalui karakter-karakter yang cenderung negatif ini. Tetapi justru dari situ kita bisa melihat bahwa Madame de Lafayette tidak hanya menunjukkan sisi gelap dari kehidupan perempuan, tetapi kompleksitas tentang betapa rumitnya perasaan yang ada di manusia, terutama pada perempuan yang seringkali dituntut untuk memilih antara tuntutan sosial atau keinginan pribadinya. Karena di balik kisah yang kelihatan kayak drama kerajaan aja, itu ternyata ada pesan mendalam di dalamnya, bahwa tentang kebebasan, tentang identitas, dan tantangan jadi perempuan di dunia yang penuh identitas. Kalau menurut aku sih, kisah ini tuh kayak cerminan lah buat realita yang ada sampai sekarang. Jadi sekarang pertanyaannya kembali lagi ke kalian, kalau kalian ada dua pilihan antara memilih cinta sejati atau kehormatan diri kalian bakal milih yang mana? Aku Alia, see ya!